2, 3. Halo Halo semuanya, semuanya. perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih sebelum memulai. Dari Beril. Perkenalkan, nama saya Beril Manfu. Perkenalkan, nama saya Priscilla Krisnagrat. Halo, nama saya Andrea Desa Putra. Perkenalkan, nama saya Benjamin Nathaniel. Nama saya Kalista Valencia. Nah, di sini kami tuh ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan alatnya dan bagaimana bahannya ada dan hasil akhirnya tuh seperti apa sih gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang kami butuhkan. Yang pertama itu ada kardus, yang kedua itu ada cat warna, yang ketiga itu ada tisu, yang keempat ada lem tembak, yang kelima ada lem fox, yang keenam double tip, yang ketujuh kertas lipat, yang kedelapan dus bekas sabun, dus bekas sabun. Nah, terus yang kesembilan ada batang pohon kecil, yang ke-10 ada kapas, yang ke-11 ada mengantuk, yang 12 ada bola plastik mainan, yang ke-13 ada manila hijau, yang ke-14 ada manila coklat, yang ke-15 ada manila putih, yang ke-16 gunting, dan yang terakhir itu cutter. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan alas dari alat prakteknya ini. Nah, jadi alasnya itu saya menggunakan kardus dan dibentuk menjadi kotak. Nah, setelah itu saya menggunakan 2 kertas manila, yaitu warna hijau dan warna kuning. Nah, gunanya itu apa? Untuk menunjukkan sesudah dan sebelumnya. Nah, setelah itu saya potong sesuai dengan ukurannya menjadi 2. Jadi kotaknya itu saya bagi menjadi 2 seperti ini. Nah, setelah itu saya menggunakan spidol berwarna coklat untuk membuat retakan-retakannya pada kertas warna kuning. Selanjutnya saya akan bahas yang saya buat, yaitu bola dunia. Jadi saya membuat dari bola karet mainan gitu yang buat anak kecil. Nah, lalu saya cat. Jadi ada catnya tuh beda warna, dibagi 2 gitu. Yang sebelah kirinya itu berwarna biasa seperti dunia biasa, tapi sebelah kanannya itu kayak sesudah bumi terkena pemanasan global. Jadi yang sebelahnya itu berwarna biru dan hijau, hijaunya itu daerah-daerahnya. Nah, sedangkan yang kanannya itu berwarna coklat, merah-merah kecoklatan gitu, dan kuning. Itu tuh kayak melambangkan sebelum bumi terkena pemanasan global dan sesudah bumi terkena pemanasan global. Selanjutnya aku akan cara membuat panel surya, yaitu saya akan pakai kardus, membentuk persegi sedikit panjang dan dilapisin oleh kertas lipat berwarna hitam. Terus saya putih-putihnya memakai kertas HVS buat memotong. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pabriknya. Yang pertama itu saya membutuhkan kardus sabun, kemudian saya gunting atasnya miring gitu. Nah, kardus sabun tersebut saya lapisi menggunakan kertas lipat berwarna kuning. Kemudian saya tambahkan detail seperti kaca dan kata pen. Setelah itu saya membuat cerobongnya menggunakan kertas lipat yang digulung seperti corong, kemudian ditempel di atas pabriknya. Saya akan menjelaskan cara membuat cincin angin. Pertama itu kardus digunting persegi panjang, lalu digulung dan dilapisi HVS. Terus membuat porosnya itu kardus digunting, terus digulung, dilapisi HVS, terus ke baling-balingnya juga digunting kayak pedang, terus dilapisi. Nah, totalnya itu baling-balingnya ada 9, kornya itu ada 3, porosnya itu ada 3. Halo, perkenalkan nama saya Andriko Desa Putra dari kelas 10-2. Jadi, saya hari ini akan bahas apa itu pemanasan global yang terjadi. Sebelumnya kita akan bahas pengertiannya dulu nih. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang karena terlalu banyak gas rumah kaca di atmosfer seperti CO2 dan metana. Gas ini menahan panas matahari sehingga bumi menjadi semakin panas. Nah, satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global adalah beberapa penyebab utama, yaitu 1. Pembakaran bahan bakar fosil
atau batu bara, minyak, gas untuk listrik, kendaraan dan industri. Oke, yang kedua, penebangan hutan, deforestasi, sehingga penyerapan CO2 berkurang. Yang ketiga, polusi dari kendaraan dan bermotor, polusi dari kendaraan pabrik dan motor. Semua kendaraan pabrik dan motor bisa dari pabrik. Yang keempat, kegiatan pertanian dan peternakan yang menghasilkan gas. Jadi kan pertanian dan peternakan bisa menghasilkan gas metana, karena mungkin ada kendaraan yang khusus lah ya. Oke, yang kelima itu penggunaan energi berlebihan seperti listrik dan bahan bakar. Ya, kalau kita bahan bakar berlebihan itu menjadi satu faktornya juga. Oke, yang kedua, dampak pemanasan global, yaitu ada apa aja? Saya akan menjelaskan beberapa ya. Beberapa dampaknya antara lain, satu, suhu bumi semakin panas. Yang kedua tuh perubahan iklim ekstrim, atau bisa juga banjir, kekeringan atau badai. Itu perubahan iklim. Yang ketiga, mencari es di kutub sehingga permukaan laut tuh naik. Nah, itu. Yang keempat tuh kerusakan ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang kelima tuh gangguan kesehatan manusia. Ya, itu juga ada faktor gangguan kesehatan manusia dan berkurang hasil pertaniannya. Karena kalau kita gak sehat itu kita nggak bisa kerja gitu. Yang ketiga, cara pencegahan pemanasan global tuh apa aja? Upaya yang bisa kita lakukan itu, satu, menghemat energi, mematikan listrik. Seperti ini, jika tidak dipakai, seperti AC, kalau kita nggak dipakai tetap harus dimatiin supaya menghemat listrik. Oke, yang kedua itu mengurangi menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, penanam pohon dan menjaga hutan. Kalau kita jaga hutan itu polusinya aman. Kalau kita tidak menjaga hutan, polusi itu bisa menjadi faktornya. Yang keempat, menggunakan energi terbarukan seperti tenaga matahari atau angin. Yang kelima itu mengurangi sampah dan melakukan daur ulang. Oke. Jadi kesimpulan dari saya itu adalah pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia yang menghasilkan gas efek rumah kaca yang berlebihan, karena dampaknya berbahaya bagi bumi, sehingga perlu dicegah dengan menghemat energi, menjaga lingkungan juga, dan mengurangi polusi. Itu ya. Jadi yang kita diambil dari pembahasan ini adalah, jika tidak mau terjadi pemanasan global, itu kita harus yang kita lakukan tuh harus, misalnya AC, kalau sudah tidak dipakai kita matikan. Seperti ini. Contohnya AC. Kalau misalnya kita udah nggak dipakai kita matikan. Seperti listrik juga, lampu. Kalau kita udah nggak pakai kita matikan. Ya, apalagi ya, contohnya tuh penjagalannya adalah perubahan iklim ya, kita membersihkan selokan seperti ada sampah ya, kita bisa daur ulang lah biar lebih bersih, lebih sehat. Terus apa lagi ya, pemanasan global lainnya adalah ya semakin banyak
listrik dan energi terbarukan atau terbarukan, semakin banyak listrik yang dinyalakan terus semakin besar. Tapi bisa kalau misalnya cuaca di luarnya tuh panas banget, itu kita bisa pakai AC untuk mengurangi terjadi pemanasan global atau efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Oke, jadi kesimpulan dari saya yang lainnya adalah jangan lupa untuk cegah itu terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca boleh asal jangan terlalu banyak di dunia, apalagi di Indonesia sering banget pemanasan global ya, panas yang berlebihan, cuaca yang tidak memungkinkan, tidak bisa diprediksikan. Terus faktor-faktornya banyak banget ya, penyebab-penyebabnya yang bisa terjadi pemanasan global yang terjadi di dunia atau di Indonesia lah, anggap aja ya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih yang sudah menonton video saya maupun guru-guru sekolah saya dan kepala sekolah yaitu Miss Ana. Terima kasih sudah menonton. Ucapan dari saya terima kasih. Semoga yang kalian bisa membantu dan mendapat ilmu dari saya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.